pagi hari ini Ya, kita akan dilayani oleh Bapak Suyana. ya, Silakan Pak. baik. Shalom semuanya, selamat pagi ya. Kita sudah disegarkan dengan perjamuan kudus yang dipimpin oleh Ibu Maria tadi luar biasa. Dan sekarang kita akan mendengar eh, sharing daripada firman Tuhan. Topik kali ini yang saya ambil adalah kue sera. Ya, kue sera itu kalau kita dengar kata-kata ini apa kira-kira dalam benak kita apa yang terlintas, apalagi generasi baby boomers ya, generasi yang tahun ya dari tahun 50 sampai 70 gitu ya, itu pasti mengenal dengan kata kue sera ya, yang artinya apa yang akan terjadilah. Itu adalah suatu lagu ya, kita ingat ya dulu ya, lagunya kue sera ya. Whatever will be, ya. Dan seterusnya. The future's not ours to see. We sera. What will be, will be. Ya, ini jadi suatu kata, suatu ungkapan yang dinyatakan oleh seseorang yang mengatakan, udahlah, mau terjadilah. Mau apapun juga terjadi, silakanlah. Ya, jadi ada orang yang benar-benar mengalami suatu seolah-olah jalan buntu begitu ya. Ada seorang teman saya ya, beberapa waktu yang lalu ya, dia akan mendapatkan suatu proyek ya, dan proyeknya cukup besar ya. Dia merasa pasti ini proyek ini sudah di tangan gitu ya. Dia akan dapatkan proyek ini ya, dan dia sudah menguras tenaga, ya, pikiran, dana juga ya, mungkin juga dia berdoa ya. Jadi dia udah habis-habisan gitu. Ya, artinya dengan sepenuh hati dia melakukan semuanya untuk mendapatkan ini yang dia katakan 1000% pasti. Wow, mantap gitu ya. Tapi akhirnya dia menemui apa yang namanya proyek itu nggak kunjung datang gitu. Nah, pada saat satu titik dia katakan, sudahlah, kue sera, tak saya ambil nih, kata, oh iya benar ya, ini kue sera ini disampaikan oleh orang yang sudah uh, berusaha ya, orang yang sudah maksimal ya melakukan bagian dia gitu ya, bukan orang yang menerima gitu ya, bukan orang yang ya asal ya udahlah terima nasib gitu, tapi ini orang yang benar-benar dia berusaha, dia menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan uang, ya, tapi hasilnya boleh dikatakan tak kunjung datang atau gagal atau nol ya. Itulah sampai titik itu dia mengatakan kue sera ya. Jadi saya percaya ya, orang yang mengatakan kue sera bukan orang yang pasrah ya, nerimo di sini kan, tapi orang yang sudah berusaha secara maksimal ya. Dia sudah berusaha maksimal, dan kita sebagai anak-anak Tuhan juga ya. Tuhan juga menghendaki bukan hanya menerima segala sesuatu ya. Janji-janji Tuhan yang disampaikan di dalam Alkitab itu ya. Tapi kita juga perlu yang berusaha. Perlu. Ya, makanya ada satu lagu, ku tak akan menyerah. Ya. Pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tetapi ku berserah kepada kehendakmu ya, dan seterusnya ya. Jadi di situ ada satu ungkapan dari lirik lagu rohani ini menyatakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan juga melakukan bagian kita ya. Maka dalam Kolose 3:23 mengatakan, apa saja yang kamu kerjakan, apa aja, bidang apa aja, ya, sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai pelayan Tuhan, lakukanlah dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Ya, itu kata-kata menunjukkan bahwa satu keseriusan, satu sungguh-sungguh, ya, seolah-olah ini untuk Tuhan gitu ya.
Jadi kita belajar apa dari kata kue sera-sera ini? Ada 3 hal penting ya menyangkut apa yang tadi saya katakan. Yang pertama, hidup ini penuh ketidakpastian ya. Kita lihat ya, tadi seorang bisnismen tadi dia udah merasa udah oke ini semua kira-kira pasti, tapi tidak kunjung mana. Ada lagi seorang bisnismen yang sangat akrab dengan pejabat, sangat akrab dengan pejabat, dan dia tahu wah proyek ini yang begitu besar ya, kontrak sudah siap, sudah ada di atas meja, tinggal tanda tangan. Dan dia udah itu sih bukannya 99,99% ya, pasti dia akan dapatkan gitu ya. Makanya si pejabat waktu itu dia mau pergi ke luar negeri bersama keluarga, dia siapkan tiket, ya minta apa hotel dia siapkan, segala sesuatu dia sudah persiapkan dengan baik begitu ya. Sampai saatnya dia kembali pulang ke Indonesia dan besok itu akan ditandatangani kontrak itu. Dan apa yang terjadi? Malam itu juga dia dipanggil Tuhan. Malam itu dia meninggal. Wah, dia kaget ya. Teman saya dia kaget. Wow, dia bilang benar ya, dia bilang ya memang di dunia ini tidak ada yang pasti ya. Walaupun itu seolah-olah ini makanan yang udah tinggal dia suap di depan mata ya, tiba-tiba terjatuh ya. Jadi sesuatu yang tidak pasti ya. Di sini dikatakan sesuatu yang pasti adalah ketidakpastian di dunia ini ya. Orang bisa khawatir ya, stres dan sebagainya. Kenapa ya? Karena bahkan ada banyak yang bunuh diri ya, karena faktor tidak pasti ya. Dia nggak pasti apa yang akan terjadi. Waduh, masa depan saya suram. Ada kata-kata istilah MDS, masa depan suram. Tapi bagi anak Tuhan, MDS masa depan senang ya. Hari esok yang penuh harapan ya. Ya, karena janji-janji Tuhan ya. Tapi buat orang-orang yang di luar Tuhan, ya memang masa depan suram. Maka bunuh diri dan mereka orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi orang mengenal Tuhan. Dia tahu memang hidup ini tidak pasti ya, tapi dia mempunyai satu kepastian yaitu di dalam Tuhan ya, akan janji-janji Tuhan. Jadi dalam menjalani hidup kita ini, mengarungi kehidupan kita ini, kita pegang yang pasti, yaitu firman Tuhan yang pasti, janji-janji Tuhan yang pasti dahulu, sekarang, sampai selamanya dia tidak berubah ya. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dan ini ada satu ayat yang buat saya nih, ayat yang sangat penting sekali ya buat semua orang-orang percaya ya. Saya tulis ini, satu-satunya yang pasti adalah hidup kekal yang Kristus janjikan ya. Jadi kita nih semua di gelanggang kehidupan ini, itu satu saat kita akan meninggal ya, akan pulang, akan mati ya istilahnya. Dan setelah itu what next ya? Yang pasti ini kita mesti pegang ya. Yohanes 3 ayat 16 ya, kita tahu semua dah. Saya percaya orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh dia pasti hafal ayat ini ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan akan beroleh hidup yang kekal ya. Jadi kita tahu ya bahwa inilah kepastian kita ya. Dalam kehidupan ini ya, mungkin kita tidak mendapatkan apa yang kita idam-idamkan di dunia ini, apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Kita lihat di situ ya, ada banyak martir-martir yang mau mengambil bagian ya untuk mati ya karena iman mereka pada Kristus. Secara manusia itu konyol kan, ya ngapain nih seperti gitu ya, ya mati, dia nggak dapat apa-apa, semua apa, jadi ya istilahnya nol besar gitu. Tapi ada satu harapan, bahwa di balik kematian itu ada hidup yang kekal. Di balik kematian itu yang kita pegang ya. Rick Warren mengatakan bahwa hidup di dunia ini sementara. Kita tahu semua.
ini sebagai gladi resik untuk kekekalan. Jadi hidup ini yang kita mainkan ini kayak main sandiwara, sementara kehidupan yang sebenarnya itu ya adalah di hidup yang kekal. Jadi selama kita hidup ini, kita perlu waspada ya. Kemana investasi kita yang kita akan berikan ya. Apakah pada dunia ini boleh-boleh aja kita berusaha ini, tapi kita mesti ingat satu kekekalan ini ya. Jangan sampai tipu tipu muslihat dunia ini membuat kita melenceng gitu. Saya lihat banyak orang-orang yang dulunya dekat sama Tuhan ya, tapi ketika mendapat satu proyek, mendapat suatu kekayaan yang luar biasa, dia lupa sama Tuhan. Dia lupa yang dulunya aktif di gereja, semua sibuk untuk kegiatan-kegiatan cari duit atau apapun juga ya, sehingga buat keluarga juga kurang perhatian, buat keintiman dengan Tuhan juga kurang. Dan ini satu siklus yang banyak kita saksikan. Nah, firman ini menyatakan kembali bahwa ini ada kekekalan, mengingatkan kita kembali ya bahwa hidup ini sementara. Ya, satu saat kita akan menutup mata ya. Dan di atas batu nisan itu ada tertulis, saya pernah membaca, yang kucari tidak kudapat. Artinya apa? Kita nggak dapat apa. Mungkin kita sudah mencari karir, kita mencari duit, kita mencari apapun juga ya. Mungkin kita nggak dapat. Yang sudah kita dapat, apa yang kita dapat? Wah, mungkin kita sudah punya rumah, punya mobil, punya keluarga yang baik, ya, yang sehat, punya deposito dan sebagainya. Itu semua akan ditinggal. Tapi yang kuberi, ya, itu yang kudapatkan, yaitu apa, investasi di dalam kekekalan, dalam pelayanan Tuhan, dalam keintiman dengan Tuhan, dalam berdoa, dalam berkoram deo, ya itu yang menjadi investasi kita loh, bukan sekarang tapi nanti ya, itu dicatat itu ya di dalam kerajaan surga. Makanya kembali lagi dari secara kita diingatkan bahwa di dunia ini memang tidak, namanya pertama, dunia ini tidak ada yang pasti ya. Jadi kita pegang satu yang pasti adalah hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Yang kedua adalah bahwa Allah berdaulat atas hidup kita. Benar ya? Amsal 19:21 mengatakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Betul ya? Di sini dikatakan dalam bahasa Inggris ada kata-kata quote yang menarik, man propose, but God dispose. Manusia boleh merencanakan, manusia boleh mempunyai planning. Oke, itu oke, bagus. Orang kalau nggak punya planning juga itu nggak benar ya. Ya, manusia boleh melakukan apa saja, tapi ingat ya, keputusan terakhir itu Tuhan ya. God dispose. Tuhan yang menentukan ya. Jadi manusia boleh merencanakan, tetapi Tuhan yang menentukan. Ya. Kadang-kadang saya pernah berpikir ya, pernah berbincang-bincang, pernah ini ya, bisa nggak sih ini ada man propose, God dispose. Sekarang dibalik, God propose, tapi man yang dispose. Jadi dibalik ya, Tuhan merencanakan, tapi manusia yang menentukan. Aneh ya, kedengarannya kayaknya nggak mungkin ya. Kalau Tuhan kan berdaulat, Tuhan yang menentukan segala sesuatu. Tapi manusia punya kehendak bebas loh. Jadi kalau kita back ya, cerita kita kejadian Adam dan Hawa itu, Tuhan mempunyai purpose, mempunyai rencana yang baik. Kehidupan manusia di Taman Eden dengan lain sebagainya, semua udah serba ada, serba indah, dan wah sudah oke lah. Ya. Cuman memang ada satu pohon yang tidak boleh dimakan, pohon pengetahuan baik dan jahat, sudah dikasih tahu oleh Tuhan kepada manusia pertama. Nah, ada no ya, ini satu pohon, semua pohon tuh yang ada ratusan ribuan makanlah, silakanlah ya, tapi yang satu ini jangan ya. Tapi apa yang terjadi itu rencana Tuhan ya, bagus ya. Ini nih batasnya ya, garis merahnya ya.
yang jangan dilanggar ya. Kalau dilanggar kamu akan mati. Tapi ternyata manusia melanggar. Jadi semua rencana Tuhan yang indah ada manusia di Taman Eden itu berantakan karena keputusan manusia untuk melanggar aturan memakan buah terlarang itu, sehingga dia diusir dan hidup uh, di luar rencana Tuhan. Jadi bisa terjadi loh. Ya, kalau kita lihat di dalam Alkitab, Tuhan merencanakan segala sesuatu yang baik buat kita, tapi keputusan itu kadang-kadang kita, suara siapa yang kita dengar? Ya, suara siapa? Apa kita dipimpin oleh Roh Kudus atau dipimpin oleh kedagingan atau dipimpin oleh TikTok atau dipimpin oleh sahabat-sahabat kita, suara-suara dunia? Ya, itu yang bisa melencengkan, itu akan menjauhkan kita dari apa yang Tuhan kehendaki. Ada satu kisah yang bagus, saya baca aja dari sini ya. Ya, di sini setelah kita membuat rencana melakukan yang terbaik bagi kita, harus berserah pada Tuhan dengan doa dan penyerahan, karena hasil akhir ada di tangan Tuhan. Ya betul ya. Tadi kita sudah diungkapkan ya bahwa dari main propose dan buat bisko itu kita percaya hasil ada di tangan Tuhan. Tapi ada satu contoh yang bagus ini ya. Kejadian 50 ayat 20. Kisah ini semua orang tahu lah. Ya, anak-anak Tuhan yang ikut dalam Tuhan, saya kira percaya tentang Yusuf ya. Yusuf ini kita tahu anak kesayangan Yakub ya, dalam kitab Kejadian ya. Akhirnya dia dibuang ke sumur oleh kakak-kakak karena iri hati, karena ini anak kesayangan, dan dia mengatakan bahwa dia dikasih mimpi bahwa saudara-saudaranya itu akan menyembah dia, akan tunduk dia, sehingga saudara yang marah ya, kita tahu kisah itu, dan dibuang ke sumur, dijual menjadi budak ya. Tapi di situ kita lihat ya, Yusuf itu luar biasa dia ya. Dia tetap ya, dia tetap ya, dia tahu proposal dari God ya. Tuhan sudah menyiapkan buat dia ya, dari mimpi-mimpi dia percaya ya. Ini adalah janji-janji Tuhan, sehingga di dalam perjalanan hidup dia yang begitu menderita, begitu sengsara, dari anak orang kesayang, anak orang kaya, yang orang yang di rumah disayang dengan keluarga, terutama Yakub, sekarang dibuang menjadi budak, ya, dijual di pasar budak, hidup dengan sengsara, dibawa ke, akhirnya dibeli oleh Potifar. Ya, di rumah Potifar juga dia udah punya kedudukan hebat, dipercaya dengan siapa tuh, Potifar, tapi akhirnya di situ diganggu ya, karena dia memang kelihatannya memang tampan, keren gitu ya, sampai istri Potifar juga mau menggoda dia, tapi dia ingat, padahal kalau dia mau melakukan, ya dia aman-aman saja, oke-oke saja ya, tapi dia tahu ya, dia takut akan Tuhan. Ada CCTV yang terus memperhatikan dia, sehingga dia bilang, oh no 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 no, dia nggak bisa melakukan ini ya. Dia tetap memegang apa yang menjadi janji-janji Tuhan. Dia tetap menjalankan semua dengan rasa takut akan Tuhan. Akhirnya dia masuk lagi penjara dan seterusnya, sampai akhirnya dia sudah siap menjadi raja muda di Mesir ya, wakil daripada Firaun. Sampai satu saat kakak-kakaknya yang kelaparan ya di tanah Israel, sang ayah menyuruh, udah pergi ke Mesir ya, Mesir itu dalam keadaan berkelimpahan gandumnya, kamu belilah di sana. Kakak-kakak sampai dipertemukan, dan apa yang terjadi, inilah kisahnya, Kejadian 50 ayat 20 ya. Ketika Yusuf dipertemukan dengan 11 kakak-kakaknya itu yang dulu menganiaya ya, kakaknya ketakutan sekali, tapi apa yang terjadi? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku ya, yang jahat ya, mau dibunuh waktu itu. Kalau nggak ada Ruben tuh, dia bilang udah jangan dibunuh, udah kita jual aja daripada dibunuh ya. Kalau nggak dibunuh benar-benar ya. Jadi kamu mereka-rekakannya jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Aduh, keren banget ya. Jadi
Kalau kita, saya kata-kata gini kayaknya ces gitu dalam hati ya. Jadi kita dalam menghadapi apa-apa ketika kita tetap setia, takut akan Tuhan, sungguh-sungguh. Orang mungkin bisa fitnah kita. Orang bisa ya bully kita. Ya, ya seperti ini kejadian ini. Kamu mereka-reka jahat, tapi Allah berdaulat kan. Ya, Allah sanggup kan melakukan perkara-perkara yang luar biasa, merubah ya menjadi kebaikannya. Segala sesuatu turut bekerja bersama-sama datang ke kebaikan bagi orang yang mengasihi dia ya. Ya, dengan maksud apa dia? Allah mengubahnya dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi memang ada satu proses, ya proses kehidupan yang dialami oleh Yusuf ini, ya school of life istilahnya ya. Dia mengalami suatu proses sehingga Tuhan melihat ini benar-benar sudah matang ya. Sudah saatnya dia memerintah dan juga ada rencana Tuhan yang lebih besar, menyelamatkan bangsa Israel ya. Kalau enggak kelaparan, mungkin mati deh begitu ya, karena di tanah Israel waktu itu benar-benar lagi keadaan kelaparan yang hebat ya. Nah, disitulah kita lihat ya sesuatu yang terjadi. Allah itu berdaulat dalam kehidupan kita. Apapun juga dalam kehidupan kita percaya ya Tuhan turut bekerja bersama mendatangkan kebaikan bagi anak-anak yang mengasihi Dia. Yang terakhir, yang ketiga, ya hari esok ada di tangan Tuhan ini sebenarnya dekat-dekat ya dengan yang tadi kita bicara ya. Hari esok di tangan Tuhan kita baca dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Ini cerita seorang businessman ya. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang. Wah, bisnis ya. Setelah mendapat cuan, wah mendapat untung ya. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ya, jadi jelas ya, firman Tuhan ini jelas bahwa kita kembali lagi hari esok di tangan Tuhan. Sebagai contoh-contoh yang tadi yang sudah diceritakan, ya, ya hidup ini tidak ada yang pasti, ya. Hidup ini Tuhan yang berdaulat dan hari depan ada di tangan Tuhan. Apa yang kita kerjakan sekarang tuh kita percaya kita harus berserah. Ya, saya rasa berserah sama Tuhan. Tapi kita setelah bekerja kita berserah pada Tuhan. Ya jangan kita sombong. Wah kita udah pasti nih ya seperti dalam Yakobus tadi ya merasa wah nanti setahun nih kita dapat cuan di atas kertas kita cuan untung ini itu oh no 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 ya dia bilang hidup kamu tuh seperti uap. Nah kata seperti tadi ya si sang pejabat itu ya atau si bisnis mewah dianggap ini udah pasti dah wah udah sip 100%. Tapi kenyataan nihil nol belaka ya. Seringkali kita mau berinvestasi dengan harapan hari esok bisa dapat cuan besar. Yang sekarang sedang hangat adalah apa? Oh, emas, perak, saham, bitcoin dan sebagainya. Tapi kembali back to the Bible. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatu ya, semua itu bisa terjadi atas kehendak, atas seizin Tuhan. Saya akan tutup sharing firman Tuhan ini. Saya teringat ada seorang menteri di Republik ini, udah lama nih, berapa puluh tahun lalu ya. Dia berkata begini, kalau kita mau negara ini mau maju, ya dia katakan ya, negara ini mau maju, harus ada 4 in. Wah, 4 in. In yang pertama apa katanya? Information. Wah, kita mesti mempunyai informasi. Banyak informasi yang mempunyai informasi lebih dulu dia akan menang.
Informasi apa sekarang kita lihat dalam perang, dalam apapun yang menang tuh yang tahu informasi ya. Kita lihat perang Israel sama Hamas dan lain sebagainya. Itu musuh-musuhnya tuh Israel tahu di mana dan diserang di titik itu tepat dengan serangan presisi. Itu apa dasar informasi dari satelit, informasi dari mata-mata, informasi dari uh, ya dari internet dan sebagainya ya. Orang yang menguasai informasi dia akan menang, one step ahead katanya. Satu langkah lebih maju daripada orang yang nggak tahu apa-apa ya. Ya itu, jadi kita nomor satu, yang ada 4 ya. Yang pertama informasi, yang kedua intelektual jadi terang ya. Orang-orang itu, bangsa itu ya, penduduknya ya mesti mempunyai pengetahuan yang luas ya, intelektual ya. Kita tahu ya, orang mesti belajar sekolah dan sebagainya ya, itu perlu ada kepintaran ya. Suatu negara bisa kalau orang-orang yang pandai, pintar, yang apalagi informasi itu bisa mengolah informasi dengan tepat ya. Wow, itu akan menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Terus kata si menteri itu mengatakan yang ketiga adalah innya informasi, yang kedua tadi apa? Intelektual, yang ketiga intuisi. Intuisi. Intuisi itu apa? Ada suara hati gitu. Dia katakannya. Ada nih, aduh, ya kalau kita orang percaya kita tahu ya. Ya, hidup kita ini bukannya kita makan Kristus yang hidup dalam kita. Ada roh Allah dalam kita. Roh Kudus yang memberi hikmat kita. Roh Kudus yang memberi intuisi. Memberi, no, hati-hati ya. Di semua harus hati-hati ya. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya berbicara sama seorang jenderal tentara ya. Dia udah pensiun. Dia cerita. Waktu dia jadi pasukan PBB, dikirim ke Irak waktu perang Irak, udah lama tuh, berapa tuh, tahun 90-an mungkin ya. Akhirnya dia udah lama tuh, udah hampir ya, berapa tahun, 30 tahun yang lalu ya. Dia dikirim, dia kebetulan menjadi salah satu komandan dia antara itu dari beberapa tentara beberapa negara gitu ya. Terus dia harus menuju satu pos yang lain. Menuju pos yang lain itu ada dua jalan. Nah ini satu jalan pendek, nah ini nih, cepet. Satu lagi jalan memutar. Dan dia cinta Tuhan. Sampai sekarang dia, kemarin juga ketemu lagi, dia udah pensiun, tapi dia suka melayani, suka khotbah kemana-mana, ada bukan main di jenderal. Terus dia bilang apa? Tiba-tiba dia intuisi, suara hati, Roh Kudus yang ada dalam hati dia menyatakan, kamu jalan memutar aja deh. Oh, teman-temannya, anak buahnya deh ya, yang sebenarnya di bawah perintah dia ya. No, ini this is the shortcut, jalan cepat ya, harus jalan ini. Waduh, enggak, ayo. Nah jadi terpecah, yang mau jalan cepat ya dia jalan cepat ke sana. Apa yang terjadi? Ada ranjau, mereka mati atau terluka gitu. Sedang yang jalan mutar ya sedikit lebih lambat, tapi semuanya selamat ya. Jadi itu apa? Intuisi. Kita punya intuisi. Anak-anak Tuhan ada roh Allah. Kita mesti apa ya? Bangkitkan roh Allah itu, jangan disuruh diam aja dalam hati kita. Ya dengan doa, dengan ya kita berbahasa roh, dengan apa? Ya, itu kita harus apa ya? Bergaul intim. Pak Edilio suka katakan, ayo ya berjalan dengan roh, dipimpin dengan roh ya, seperti itu ya, sehingga kita dapat hikmat ya. Ajar aku Tuhan, ya itu toh, menghitung hari-hari ya, agar aku beroleh hati bijaksana. Nah itu, jadi kita punya hati yang bijaksana, menghitung hari-hari ini ya dengan baik ya. Apa keputusan-keputusan baiknya siapa? Kalau ada Roh Kudus yang menjadi tiang awan dan tiang api dalam kehidupan kita.
Nah, yang terakhir, 4 in. Tadi informasi, intelektual, intuisi, yang terakhir apa? Insya Allah, kata sang menteri ini di Republik ini. Jadi ya, kalau Tuhan menghendaki, semua itu terjadi. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan pada